Setelah Anda mampu melakukan recording pada audio mixer, nah sekarang akan saya ajarkan bagaimana mengatur volume pada klip audio. Ya, pengaturan volume ini sangat penting karena biasanya audio digunakan sebagai background. Tentunya kita harus mengatur kapan volume dari audio tersebut ditampilkan tinggi dan kapan ditampilkan rendah. Untuk mengatur volume, kita bisa menggunakan audio mixer ataupun bisa menggunakan efek kontrol. Nah, kita lihat di sini pada audio mixer, tombol-tombol yang nantinya digunakan untuk pengaturan volume masih dalam keadaan apa adanya ya, default ya. Dan jika nanti ini saya jalankan maka suaranya akan kencang sekali. Oke, pengaturan volume kita bisa memanfaatkan audio mixer yang nantinya akan ada kaitannya dengan keyframe. Nah, dengan keyframe inilah kita bisa men-set atau mengatur kapan volume dalam kondisi tinggi dan kapan volume dalam kondisi rendah. Coba perhatikan pada gelombang-gelombang suara di klip ini. Tentunya dengan melihat bentuk dari gelombang suara ini, Anda sudah bisa mengetahui pada bagian mana volume dari klip audio ini tinggi ya. Ya, saya mulai saja untuk pengaturan volume. Yang pertama kita bisa memanfaatkan fasilitas audio gain. Nah, fasilitas ini bisa mengatur volume menjadi normal. Ini hanya salah satu cara ya. Jadi untuk melakukan normalisasi pada audio. Kadang kalau klip audio hasil rekaman misalnya ada suara yang jelas, kemudian ada suara yang tidak jelas. Nah, kita bisa melakukan normalisasi sehingga sesuai dengan standar dari Adobe Premiere. Caranya, pilih klipnya, kemudian klik kanan, pilih Audio Gain. Nah, di sini satuannya adalah desibel, ya. Oke, pilih saja normalis, ya. Ya, maka akan muncul nilai pada desibel, yaitu min 5,1. Tekan OK. Nah, Anda lihat perubahan pada gelombang-gelombang suaranya. Tentunya sebelum kita lakukan audio gain, maka suaranya tidak selembut ini ya. Salah satu bentuk dari pengaturan volume adalah teknik fading. Ada istilah fade in dan fade out. Dikatakan fade in adalah ketika klip mulai dijalankan, maka volume diatur dari kecil ke besar. Kemudian jika klip selesai, maka diatur dari besar ke kecil. Ya, di awal Anda sudah saya kenalkan dengan menu-menu yang ada pada Show Keyframe. Ya, inilah nantinya Anda bisa lebih paham tentang fungsi dari menu-menu ini. Saya pilih saja Show Clip Volume atau Show Track Volume. Nah, ketika saya pilih Show Track Volume, maka Anda lihat di sini. Pada klip ada keyframe. Keyframe ini sudah terbentuk karena menyesuaikan dari tinggi rendahnya gelombang suara, ya. Nah, disinilah nanti kita bisa mengaturnya lebih lanjut. Ketika keyframe saya gerakkan ke atas, berarti hasilnya adalah volume akan diperbesar. Ketika keyframe saya gerakkan ke bawah, maka volume akan dikecilkan. Dan sekarang kita akan membuat keyframe. Pastikan bahwa kita masih berada pada Show Track Volume. Nah, pastikan juga di sini CTI atau ada literatur yang mengatakan ini adalah time marker ya namanya ya. Nah,
kita akan membuat keyframe pada posisi CTI berada. Untuk membuat keyframe, saya pilih Add or Remove Keyframe. Untuk melihat hasilnya, pilih Show Track Keyframe. Ya, saya sudah berhasil membuat keyframe. Kemudian saya geser lagi. Pada klip ini volume tertinggi pada area sini ya. Ya, kemudian untuk keyframe di sini saya naikkan. Kemudian keyframe yang sini saya turunkan. Nah, harapan saya nanti hasilnya adalah suara akan dinaikkan, kemudian akan diturunkan. Kita lihat hasilnya. Iya, seperti itu. Sesuai dengan harapan saya. Keyframe yang telah kita buat bisa juga kita hapus ya. Pilih keyframe-nya, kemudian tekan tombol del. Kemudian Anda pilih Show Track Volume. Ya, maka keyframe akan hilang. Selanjutnya, bagaimana caranya mengatur volume dengan memanfaatkan audio mixer? Ya, di sini kita lebih mudah untuk mengatur volume dengan menggunakan audio mixer karena kita memanfaatkan tombol-tombol untuk keperluan pengaturan volume. Syarat pertama untuk mengatur volume, pastikan pada automation mode kita memilih write. Ya. Kemudian di sini juga kita tampilkan pilihan yang sama. Kita jalankan. Mungkin agak sedikit keras ya. Ya, di sini saya atur volumenya mengecil kemudian membesar. Nah, kemudian Anda lihat, ya, sudah terbentuk keyframe secara otomatis. Dan nantinya ketika dijalankan, maka suara akan membesar dan kemudian mengecil. Anda lihat pergerakan pada tombol di audio mixer. Ya, mudah bukan? Dan yang terakhir adalah pengaturan volume lewat audio effect ya, atau effect control. Kita bisa mengaturnya pada level. Kita tinggal menggeser slider yang ada ini atau memberikan nilai pada desibel. Dan tentunya untuk melakukan teknik fading, Anda harus melakukannya di awal atau di akhir dari klip. Kebetulan klip yang saya gunakan ini volume tertinggi di area tengah ya. Makanya saya melakukannya di area tengah. Nah, untuk itu saya beri nama saja center in dan center out.